Gimana hari-harimu? Capek? Lelah? Atau hari-harimu baik-baik saja dan aman? Jika hari-harimu baik dan aman, mungkin video ini kurang cocok untukmu. Tapi tidak ada salahnya untuk mendengarkan video ini. Karena suatu waktu pasti rasa bosan, capek, lelah akan menghampirimu. Tapi jika hari-harimu ternyata suram dan penuh dengan hal-hal yang tidak kamu sukai, video ini cocok untukmu. Mari kita ngobrol. Lelah, letih, capek, itu wajar kok. Tidak ada yang salah. Terkadang kita juga butuh untuk mengeluh, hanya untuk mengungkapkan keresahan kita. Jujurlah jika kamu lelah dan capek, karena perasaan yang disangkal lama-kelamaan akan menjadi rasa sakit. Ingat, dirimu setiap hari kerja keras demi mimpi dan perjuangan, sampai tidak jarang kamu lupa waktu. Makanya, kamu juga layak memiliki waktu untuk istirahat. Jangan terlalu memaksakan. Tapi ingat, istirahat bukan berarti kamu lari dari rutinitas dan jadi malas-malasan. Jika kamu lelah dan capek, coba cerita. Kamu butuh meluapkan apa yang kamu rasakan, walau itu hanya sekedar bercerita. Tapi memang butuh waktu dan orang yang tepat, yang paham tentang kita, supaya kita bisa bercerita. Jika tidak, pasti kita akan ditertawakan, dianggap cengeng lah, lembek, dan lain-lain. Jika selama ini kamu lelah dengan kehidupan, rutinitas harianmu, hari-hari yang hampa dan muak dengan hal-hal lainnya, makanya coba cerita pada seseorang yang kamu percaya. Oh, apakah kamu tidak memiliki tempat untuk bercerita dan tidak memiliki orang yang memahami akan perasaanmu? Baiklah, coba tarik nafas, tenang, relax. Coba bicara dan cerita sekarang. Tulis di komentar apa yang membuat kamu menjadi seperti ini. Coba ungkapkan dan tuliskan. Mau itu kepedihanmu, lelahnya perjuanganmu, hingga sedihnya isi hatimu. Coba tulis dan percayalah, itu akan membuat hatimu tenang. Pasti kamu pernah mendapati hari-hari yang normal, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ketika kamu pulang dan istirahat, kamu sesekali diam dan melamun. Tiba-tiba kamu terpikirkan banyak hal, dari mulai mimpi yang belum tercapai, celotehan atau hinaan orang yang hingga kini masih kamu ingat dan tidak akan kamu lupakan, dan masalah-masalah lain yang selama ini sebenarnya terpendam dikala kamu sibuk dalam rutinitas harianmu. Dan itu semua terakumulasi dalam suatu waktu yang sama, malam yang sama. Sudah pasti dong, ini akan membuat malammu menjadi lelah, lebih lelah, hingga mimpi buruk. Dan tidak jarang, self-talk negatif akan muncul dalam pikiranmu. Akhirnya kamu marah dan muak dengan keadaan dan kehidupan ini. Hidup ini memang penuh dengan hal-hal yang melelahkan. Mengejar mimpi itu melelahkan. Mendengarkan omongan orang lain itu melelahkan. Berusaha menyenangkan semua orang itu melelahkan. Selalu mengikuti tren karena takut tertinggal itu juga melelahkan. Jika kamu merasa capek, lelah, dan letih, tenang, bukan kamu saja yang merasakan itu kok. Tapi saya dan mungkin jutaan orang lain di muka bumi ini itu merasakan hal yang sama. Sampai kapanpun lelah selalu mendatangi kita. Jadi itu normal. Hidup ini seperti roda yang berputar, dan putarannya sama. Seperti itu terus menerus. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, dan ada kalanya kita capek. Dan begitu seterusnya, berputar terus menerus. Tapi secapek apapun, selelah apapun yang kamu rasakan, ingatlah, jangan menyerah dan berhenti. Terus jalani kehidupan ini dan
mainkan terus peranmu dalam siklus kehidupan yang berputar ini. Lagian, jika hidup senang-senang terus, kita akan merasa bosan dan tidak punya cerita dramatis yang akan kita ceritakan pada anak cucu kita nanti. Dan kita juga tidak bisa memberitahu mereka betapa kuat dan gagahnya dirimu pada saat muda, saat lelah, tapi kamu tetap bisa menyelesaikan masalah. Maka sangat perlu kita merasa lelah, capek dan letih, supaya ketika kita mendapatkan kesenangan, mencapai mimpi, memiliki hal yang berharga bagi kita, kita akan menghargainya dan senang, sekalipun itu hal kecil. Karena perpindahan dari rasa lelah hingga mendapatkan reward, itulah yang paling satisfy. Hidup ini bukan soal siapa yang paling bisa mendapatkan hal besar, tapi siapa yang lebih kuat bertahan. Bertahan dari rasa sakit, lelah, letih, dan lesu. Nah, di sini, apakah kamu bisa bangkit dan terus berjalan, atau malah jatuh dan menyerah? Tinggal pilih saja. Ingat, jika kamu merasa lelah, capek, dan letih, itu tanda kamu sedang berjuang dan berusaha. Justru hidup yang tenang-tenang saja adalah hidup yang hampa dan hambar yang sesungguhnya. Tidak mau ambil risiko, dan sekali mendapatkan masalah atau gagal, langsung menyerah. Tentu ini akan menjadi kebiasaan ketika kita terbiasa mendapat hal-hal yang menyenangkan. Ibarat orang yang terbiasa kerja keras dan lelah adalah makanan sehari-hari, lalu mendapat kesenangan. Ini adalah hal indah. Tapi sekalipun lelah tak kunjung berhenti, itu tak apa, karena kamu sudah terbiasa bekerja keras. Bagaimana? Sudah merasa mendingan dan tenang, atau masih lelah? Bagi yang merasa mendingan, syukurlah. Bagi yang belum tenang, wajar kok, karena sepertinya lelahmu lebih besar ternyata. Tapi kamu masih bisa tersenyum kan? Jika iya, itu bukti kamu memang orang yang tangguh. Dalam keadaan lelah, kamu sanggup untuk tersenyum. Dan orang tangguh memang biasa memiliki masalah dan rasa lelah yang amat begitu besar. Seperti dirimu yang sekarang, memikul beban dan rasa lelah demi sebuah mimpi dan kehidupan yang layak dan indah. Semoga itu kamu, orang yang hebat. Pesan dari saya adalah, rasa lelah, letih, dan lesu itu tidak bisa dihilangkan, karena itu bagian dari kehidupan. Tapi rasa lelah, letih, dan lesu bisa dipersingkat. Jadi persingkatlah dengan caramu sendiri dan temukan caranya. Karena itulah tugas kita,